Dalam pembelajaran ketujuh yaitu hafalan doa harian, kita akan membahas salah satu doa dari Rasulullah SAW yang intinya agar kita selalu berkecukupan dan terhindar dari hutang. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana dari surat Al-Furqan yang kita pelajari di ayat yang ke-67 bahwasanya salah satu ciri dari ibadur rahman adalah dia berinfak, tidak israf dan juga tidak takdir, dan dia senantiasa berada di posisi pertengahan atau yang proporsional. Dan dengan kondisi seperti itu, maka bisa didapati hamba-hamba Allah itu memiliki harta yang telah Allah karuniakan sehingga kebutuhan utamanya tercukupi dan memiliki kelebihan sehingga dia bisa belanjakan di jalan Allah. Dan otomatis dia tidak memiliki kekurangan dari kebutuhan-kebutuhannya sehingga dia tidak akan berhutang. Artinya apa? Dia akan terhindar dari hutang. Lalu bagaimana dengan kondisi kita di zaman sekarang ini? Saya yakin kita semuanya agak kesulitan untuk menghindari dari hutang karena beberapa sistem dari pembayaran yang ada di zaman ini diterapkan, yaitu sistem kredit. Walaupun kita memiliki uang tunai untuk cash, maka beberapa penjual atau perusahaan tatkala menawarkan produk untuk bisa dibeli, mereka menggunakan sistem kredit. Akan tetapi hal ini otomatis akan menjadikan kita ini ya berhutang walaupun kita berkecukupan. Maka dari jamaah rahimakumullah, dengan doa ini semoga kita bisa diberikan kecukupan oleh Allah dari rezeki yang sudah diberikan kepada kita melalui usaha kita, dan kita terhindar dari hutang-hutang yang telah ada dan dia akan datang. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3486 dalam bab doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang dari Ali radhiyallahu anhu, datang dari sahabat Ali radhiyallahu an, dia berkata, anna mukataban ja'ahu faqala, sesungguhnya ada seorang mukataban, yaitu budak. Mukatab, apa itu mukatab? Yaitu orang atau budak yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya dengan tuannya. Maka ada budak yang menghendaki dirinya ingin segera bebas, tidak dengan jalan minta tolong orang lain, melainkan dia akan berusaha untuk mendapatkan uang itu baik dari tuannya atau bekerja di tempat lain, sehingga tatkala sudah memiliki tabungan yang senilai dengan nominal yang telah disepakati dengan tuannya untuk pembebasannya, maka dia akan menebusnya sehingga dia akan menjadi bebas atas izin dan kesepakatan dengan tuannya. Sehingga budak yang seperti ini dikatakan budak mukataban, yaitu budak yang memiliki perjanjian pembebasan dengan tuannya. Kemudian orang budak mukatab ini datang kepada beliau, yaitu Ali radhiyallahu anhu, faqala, kemudian dia berkata kepada Ali, inni qad ajaztu an kitabati fa'inni, sesungguhnya aku ini benar-benar ini tidak bisa membayar pembebasan diriku. Jadi si budak ini rupanya mengadu kepada Ali bahwasannya dari apa yang sudah disepakati dengan tuannya, dari waktu maupun nominalnya, ternyata dia setelah berusaha tidak mampu mengumpulkan uang untuk membayar tebusannya, sehingga dia datang kepada Ali dan meminta tolong, fa'inni, maka tolonglah aku. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh budak mukatab, Ali berkata, qala ala u'allimuka kalimatin 'allamanihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku ajarkan atau aku beri ilmu, yaitu suatu kalimat atau beberapa kalimat. Kalimat ini telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi aku mendapatkan ilmu ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan oleh Rasulullah, lau kana alaika mithlu jabalin sir
dainan addahullahu anka. Seandainya ada padamu hutang sebesar gunung sir, maka Allah akan apa? Membayarkan untukmu. Artinya engkau akan diberikan kecukupan oleh Allah sehingga bisa melunasi hutangmu itu. Maka setelah mendengar itu, Ali pun melanjutkan perkataannya. Qala, berkatalah Ali ini perkataan yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepadaku. Kul, ucapkanlah, Allahumma kfini bihalalik an haramik. Wahai Allah, wahai pemeliharaku, cukupkanlah aku dengan apa yang halal darimu, sehingga aku tidak memerlukan apa darimu yang haram. Jadi apabila berdoa dengan ini, engkau akan mendapatkan kecukupan dari Allah melalui harta yang sudah engkau upayakan, yaitu harta yang halal dan thayyib. Kemudian engkau tidak akan pernah lagi atau menggunakan hal-hal yang haram untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian Ali mengatakan perkataan Rasulullah selanjutnya yang satu rangkaian dalam doa ini, wa aunini bifadlik amman siwak, dan jadikanlah aku apa, ghani, kaya ya Allah, kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak membutuhkan selain engkau. Jadi doa ini sangat luar biasa jamaah rahimakumullah. Ini memohon kepada Allah supaya dicukupkan dengan apa yang sudah diupayakan, yang statusnya yang halal-halal itu sudah cukup atau mencukupi apa yang dibutuhkan, sehingga dia tidak membutuhkan upaya lain untuk mendapatkan karunia dengan jalan yang haram. Kemudian memohon supaya dikayakan oleh Allah, sehingga Allah yang maha kaya ini memberikan kekayaan kepada orang yang berdoa ini, sehingga dia tidak membutuhkan kepada selain Allah, karena Allah lah yang telah mencukupkan dan mengkayakan dirinya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, doa ini bisa kita amalkan bagi kita yang memiliki tanggungan-tanggungan pembiayaan, baik itu hutang yang memang asli hutang karena kebutuhan mendesak atau karena sistem perdagangan yang mengharuskan kita berhutang, atau dalam bahasa umumnya itu kita kredit. Bayangkan produk-produk apa saja, consumer good, bahkan mungkin juga alat-alat keseharian kita ini banyak yang dipasarkan dengan sistem kredit, sehingga sesungguhnya orang itu berkecukupan, tapi apa daya semuanya itu dikreditkan sehingga dia menanggung hutang. Sekali lagi, apapun juga itu merupakan hutang. Dengan kita berdoa dengan doa bagaimana? Kita ulangi, Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aunini bifadlik amman siwak. Sekali lagi, Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aunini bifadlik amman siwak. Rasulullah menegaskan bahwasanya dijanjikan oleh Allah bagi manusia atau orang-orang yang beriman ini, tatkala dia menanggung hutang, dikatakan seandainya hutangmu setumpuk atau setinggi gunung, mungkin ratusan juta, mungkin bisa jadi miliaran, kalau yakin, hakul yakin, beriman kepada Allah dan hari akhir, dengan mengamalkan doa yang dikatakan oleh Rasulullah ini, dengan jaminan Allah akan memberikan dia kecukupan sehingga dia tidak akan berhutang lagi. Maka doanya adalah Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aunini bifadlik amman siwa. Semoga dengan kita mengamalkan doa ini, kita dicukupkan oleh Allah dengan nikmat-nikmat kita yang halal, sehingga kita tidak sampai mengkonsumsi hal-hal yang haram, dan juga kita dikayakan, baik kaya dalam bentuk harta maupun kaya dengan hati kita, sehingga kita tidak butuh kepada selain dari Allah, karena Allah lah yang maha kaya dan yang memberikan kekayaan kepada kita. Sehingga hal inilah yang menjadi penutup perjumpaan kita jamaah rahimakumullah dalam kita berinfak. Marilah kita berinfak sebagaimana ciri-ciri ibadur rahman,
tidak berlebihan dan tidak juga kikir, tapi di pertengahan. Dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang halal sehingga kita cukup dengannya dan kita dikayakan baik kaya harta maupun kaya hati, sehingga kita bisa senantiasa untuk tetap istiqomah dalam berinfak kepada jalan Allah. Itu saja jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada pertemuan di pekan yang keempat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.